Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, dewan juri yang adil dan bijaksana, dan tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan hidayahnya kita masih bisa merasakan dua hal yang kontroversial, dua hal yang berlawanan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman onta hingga mobil Toyota, dari zaman paceklik sampai ada listrik, dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Sahabat dai, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika-romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Pemuda bagaikan laksana api yang berkobar, pemuda lambang semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena itu, pantaslah masa muda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara, dan pemudalah tongkat estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Seorang penjaga Mesir, Syekh Mustafa Al-Galayani, dalam syabah syairnya berkata, "Inna fiyati subani amrul ummah wa fi aqdami hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka, meninggalkan suatu keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Brother and sister, setidaknya ada 5 hal kelemahan yang harus kita hindari agar keberlangsungan perkembangan nilai-nilai keislaman tetap berjalan di era digital saat ini. Apa itu? Yakni yang pertama, lemah harta, yang kedua lemah ilmu, yang ketiga lemah fisik, yang keempat lemah semangat hidup, dan yang kelima yang paling mengerikan, lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada seorang pemuda, saya yakin mereka bukan jadi pelapor pembangunan, melainkan virus, penyakit pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Kita sebagai pemuda seharusnya memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama. Orang bijak pernah berkata, "The young today is the leader tomorrow." Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Namun sayang beribu sayang bila kita melihat pemuda pada saat ini yang cenderung menganggap hidup di dunia ini hanya sebatas hidup tanpa adanya rasa semangat juang yang tinggi. Yang lebih memperhatinkan banyaknya angka pemuda yang terlibat pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan. Kelemahan ini terus terjadi. Lantas, kepada siapa kita akan titipkan nusa bangsa dan agama ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika penindasan terjadi, para pemudalah yang mengatasi. Ketika terjadi perusakan nilai-nilai kehidupan, para pemudalah tampil melakukan perlawanan. Ketika terjadi pembencian, penjarahan, para pemudalah benteng pertahanan. Sahabat dai, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar, sesungguhnya
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula mereka petunjuk. Ashabul Kahfi merupakan simbol pemuda yang beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda yang gagah pandai mempertahankan akidah, dan pemuda yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, mari kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Dari Muhammad Sulaiman Al-As'ari menjelaskan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan di era digital saat ini. Apa itu? Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jikalau 5 potensi ini melekat pada seorang pemuda, insya Allah mereka dapat mengestafetkan perjuangan Nabi dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman. Brothers and sisters, kesimpulannya, pemuda adalah harapan bangsa yang mampu melanjutkan pembangunan bangsa dan agama, yaitu pemuda yang memiliki i'zabaltai, iman, ilmu, dan takwa. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas syiratal mustaqim wa akhiran unsur ma qala wa la tanzur man qila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.